Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu, tetap fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu, guru, dan anak-anak yang telah hadir pada hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan memberikan rahmat kita pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau wakili Bu Ica dan Ibu banyak ibu kenal Ibu ini dari tadi. Yang terhormat juga Ibu CGP kita, ibu-ibunya Yusofi dan anak-anak sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan pendampingan individu kedua yang dilakukan oleh Ibu Sofi. Serta salam dan sholawat kita ditujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya dan kita sebagai umat Islam di kaum ini. Amin. Untuk memulai pembelajaran kegiatan pada hari ini, mungkin saya akan membacakan nafas dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi zidni ilma wa rizqi fahman. Tujuan pendampingan saya pada hari ini diberi kesempatan menjadi pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Erika Wati, dipanggil Ibu Erika. Saya juga selain pengajar praktik, saya juga adalah guru penggerak angkatan pertama tahun 2021. Dan pada hari ini saya juga belum terlalu ini dengan visi SD Negeri 75, tapi kita akan membahas di sini, kita akan mendiskusikan kembali visi yang ada di sekolah ini, apakah itu sesuai dengan profil pelajaran Pancasila yang diinginkan oleh murid kita, apa yang mereka impikan. Nanti akan dimodifikasi dengan visi yang telah dibuat oleh Ibu Sofi nantinya. Ibu Sofi telah membuat visi ya Bu Sofi ya. Itu sudah disinkronkan dengan pembelajaran di AU21 ini, kurikulum merdeka juga untuk profil pelajaran Pancasila. Nanti akan dilakukan oleh Bu Sofi pemaparannya tersebut. Kita hanya merefleksi Bu, bukannya kita akan mengubah. Kalau misal pun ada yang mau diubah, mungkin itu menjadi pandangan kita saja, atau boleh nanti di-sharing lagi dengan kepala sekolah dan perangkat sekolah ini. Mungkin sepenuhnya nanti saya akan memberikan waktu seluas-luasnya kepada Ibu Sofi untuk pemaparan dari visi sekolah dan visi yang telah dibuat. Kepada Ibu Sofi kami persilakan. Sebelumnya saya akan membacakan urutannya, Ibu Sofi. Saya ini tidak bawa macam-macam. Susunan acara pertemuan tadi, yang pertama saya sudah membuat pengantar tujuan diskusi, lalu B merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, lalu C mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, lalu D mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, lalu yang terakhir penutup. Terima kasih kepada Ibu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, dan terima kasih juga buat teman-teman dan rekan-rekan yang sudah hadir untuk berdiskusi bersama tentang pemahaman dan visi sekolah kita. Terima kasih juga kepada Ibu Erika yang sudah hadir di sini untuk melakukan pendampingan
dikenalkan sama Bu Erika. Ini ada pembimbing saya, Bu Erika Wati, sebagai pembimbing saya di CGP Angkatan 8. Begitu juga susunan acaranya juga sudah dibacakan sama Ibu Erika tadi. Di sini tujuan kita melakukan diskusi pada hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum kita mau berdiskusi, di sini saya ada sebuah puisi dari Insinyur Soekarno untuk membangkitkan motivasi kita dan semangat kita untuk lebih memahami dan untuk kita lebih bisa memaknai visi-visi kita dan refleksi apa yang ada dalam visi sekolah kita. Indonesia karya Insinyur Soekarno. Ini adalah sebuah puisi karya Insinyur Soekarno tentang Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai mulia, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai mulia itu, aku mendengar laut saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangga Perahu, gunung Kledek, dan gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur barat, bukan lagi pangkur barat yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Lebih
Oke, dari puisi tadi ada yang bisa menyimpulkan apa maksud dari puisi dari Aku Melihat Indonesia karena Insinyur Soekarno? Dan yang kita dengar sebagai motivasi kita untuk hari ini membahas tentang visi dan misi sekolah kita. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Bu Ica. Dari pengetahuan saya dengan melihat misi Aku Indonesia itu artinya Indonesia itu sangat kaya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat yang berbeda, lagu nasional, dan juga kekayaan alam yang Indonesia miliki itu sangat banyak. Gitu. Oke, ada lagi yang lain mau menambahkan? Ya, Putri, Ya, mungkin sedikit menambahkan dari penjelasan dari Bu Yuli Oktaviansyah, benar sekali bahwa baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin menambahkan sedikit dari penjelasan dari Bu Yuli Oktaviansyah. Setelah mendengar puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, ini saya sependapat dengan Ibu Yuli Oktaviansyah bahwa Indonesia itu kaya sekali akan berbagai macam budayanya, sukunya, bahasanya. Dan tadi juga Insinyur Soekarno juga menjelaskan mengenai ketika dia ke Batak atau mendengarkan lagu-lagu Batak, dia melihat Indonesia seperti itu. Nah, jadi setiap daerah juga punya bahasanya masing-masing, tapi kita disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, sebagai apa yang juga ada di isi dari Sumpah Pemuda, ya, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi Indonesia itu kaya dan kita juga dipersatukan di Indonesia ini. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk Ibu Putri dan Ibu Ica. Jadi di sini kita melihat ada banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia, ya. Nah, di sini kita lihat jadi puisi Aku Melihat Indonesia ini karya Insinyur Soekarno. Dia merupakan puisi tentang kecintaan kita terhadap tanah air. Jadi dia menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air dan semangat untuk mencapai Indonesia yang lebih baik lagi. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Jadi Soekarno itu menggunakan metafora untuk menggambarkan segala potensi yang ada di Indonesia yang terkandung dalam negara kita, serta menggambarkan harapan beliau dalam membangun masyarakat yang bijaksana, tempat yang penuh dengan kasih sayang dan bangsa yang maju. Jadi itu harapan beliau. Ya, dari sini kita juga akan berharap dengan visi dan misi sekolah kita bisa memajukan anak-anak didik kita menjadi anak bangsa yang lebih berkualitas ke depannya nanti. Nah, sekarang di sini saya ada beberapa kalimat lengkap sebelum kita masuk ke visi dan misi sekolah kita. Di sini kita akan membahas dulu tentang kalimat lengkap tentang cita-cita untuk murid. Nah, di sini saya membagikan selembar kertas. Nanti tolong diisi sama rekan-rekan yang lain tentang cita-cita untuk murid. Oke, saya berikan waktu sebentar untuk kalian boleh baca-baca tentang kalimat lengkap yang sudah dibagikan. Nanti kita akan bahas bersama. Jadi di sini kita menuliskan cita-cita untuk murid kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin. Kita yakin untuk apa. Yang terakhir, kita dan warga sekolah
visi dan misi sekolah. Di sini ada profil pelajaran Pancasila. Kebenaran kita udah melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Tahun ini kita akan melanjutkan di kelas 2 dan kelas 5. Di sini udah kita kenal tentang profil pelajaran Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, sekarang kita akan mengaitkannya dengan kalimat penumpang yang sudah saya bagikan tadi. Oke, bisa kita mulai. Untuk poin yang pertama, ya, kita memimpikan murid yang ada yang mau jawab. Kita itu memimpikan murid yang bagaimana kira-kira? Ya, Ibu Yunisma, coba sebutkan satu. Akhlak mulia. Oke, berakhlak mulia. Ibu Yusni? Mandiri, kreatif, aktif, dan suka bergotong royong. Oke, mandiri, kreatif, aktif, suka bergotong royong. Diborong semua sama Bu Yusni ya. Saking semangatnya katanya. Ada lagi yang lain sama. Oke, jadi kita simpulkan untuk yang pertama. Jadi kita memimpikan murid yang pertama berakhlak mulia, tadi kedua katanya mandiri, kreatif, yang berikutnya aktif dan suka bergotong royong. Oke, untuk yang kedua sekarang kita percaya bahwa murid adalah, ya, silakan Ibu Putri. Ya, kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang unik. Murid itu merupakan bintang dari setiap keterampilannya masing-masing, kemampuannya masing-masing. Jadi ada yang pintar matematika, bahasa, atau pintar materi yang lain, atau pintar seni, atau jadi semuanya bintang. Tidak ada yang semuanya sama. Iya, jadi individu yang unik ya. Iya. Oke, ada lagi yang lainnya? Ya, Pak Ibu. Bermacam-macam potensi. Oh iya, jadi kita percaya bahwa murid kita itu memiliki beraneka ragam potensi. Oke, ada lagi? Ya? Memiliki kekuatan bakat baik alam dan zaman yang dapat dimaksimalkan semua. Oke, jadi sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi ya. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, ada lagi yang menambahkan? Oke, kalau nggak ada berarti saya simpulkan untuk poin yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama tadi individu yang unik, yang kedua memiliki beraneka ragam potensi, yang ketiga tadi memiliki kekuatan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, itu untuk poin yang kedua. Sekarang untuk poin yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah kita? Apa Ibu? Silakan. Religius. Oh ya, keagamaan. Jadi kita mengutamakan keagamaan religius. Ya benar sekali. Kita di sekolah setiap jam ke-0 kita mulai dengan berdoa bersama. Terus kita menghafal surat-surat pendek setiap kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Jadi kami di sekolah kami itu targetnya itu tahfiz juz 30. Ya, jadi untuk tahun kemarin pas perpisahan kemarin ada satu ya Bu Ica ya, yang satu kedua dua. Ada dua yang juz 30 udah selesai. Nanti mungkin dia SMP diharapkan dia bisa menambahkan lagi hafalannya. Oke, itu untuk ada lagi. Untuk poin yang ketiga, di
sekolah kita mengutamakan ya wawasan global, oke, berkarakter luhur, ya, ada lagi berakhlak mulia. Oke, jadi kita simpulkan ya, di sekolah kita mengutamakan tadi ada keagamaan atau religius, terus kerjasama, terus apa tadi wawasan global, dan pasti kita pengen pengalaman belajar yang menumbuhkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas. Oke, itu untuk yang ketiga. Terus yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya, Bu Yusni silakan. Jadi di sekolah kita sadar betul bahwa perlu kedisiplinan. Oke, perlu kedisiplinan. Ada lagi yang lain? Perlu kejujuran. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita harus menanamkan di murid kita itu disiplin. Kalau udah disiplin pasti semuanya akan baik. Baik dalam belajarnya, kejujurannya juga. Kita harus menanamkan terutama agama tadi. Kalau kita anaknya sudah religius, keagamaan pasti dia memiliki rasa kejujuran yang tinggi. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, bertanggung jawab. Ada lagi? Yang menjadi wajah dari masa Oh iya, bagus sekali ya. Jadi wajah dunia di masa depan itu ada pada murid kita semua ya. Oke, tepuk tangan untuk Yusma, bagus sekali harapan. Oke, sekarang berikutnya ada lagi yang mau ditambahkan untuk yang keempat? Kalau nggak ada kita lanjut. Saya simpulkan dulu ya, untuk murid di sekolah kita sadar betul bahwa tadi perlu kedisiplinan, perlunya kejujuran, terus perlunya tanggung jawab, dan terakhir tadi Ibu Yunisma bilang mereka adalah wajah masa depan ya, wajah dunia di masa depan ada pada murid kita semua. Terus kita akan bahas poin berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menjadikan murid menjadi seseorang sesuai dengan profil pelajar. Oke, bagus sekali ya, sesuai sekali dengan profil Pancasila. Jadi kita mimpikan murid itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dia berakhlak mulia, berakhlak kritis, mandiri, bergotong royong. Ada banyak sekali juga. Ada lagi? Kayak udah komplit disebutnya sama Ica ya. Ada lagi mau ditambahkan? Enggak. Kemudian sebagai yang berakhlak. Berakhlak, ya berakhlak tadi sudah termasuk juga dalam profil pelajar Pancasila di beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi di situ tadi mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Kita bahas ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk semua siswa kita memiliki sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, yang berikutnya pada poin yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa iya, silakan Bu Yusni. Perlu menciptakan lingkungan yang sehat. Perlu menciptakan lingkungan yang sehat. Oke, silakan Bu Putri. Ya, lingkungan yang bisa diajak untuk bekerja sama. Iya, kita perlu memiliki lingkungan. Jadi meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama. Ya, perlunya kerjasama kalau kita mau menerapkan visi dan misi sekolah kita yang pastinya harus ada kerjasama antara rekan sama guru, kepala sekolah, dengan murid dan lainnya. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Ya. Perlu meningkatkan pengalaman belajar yang bermakna. Iya, meningkatkan pengalaman yang bermakna dalam belajar anak. Jadi mereka kita usahakan sesuai dengan kodratnya tadi. Kalau mereka sudah senang dengan cara belajar mereka, yang pastinya dia akan memiliki pengalaman belajar yang baik, yang mudah diingat sama anak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, jadi saya simpulkan ya, untuk poin yang terakhir, kita dan warga di sekolah
Iya ya. Oke. Nah, di dalam intisari pemikiran KHD ini tentang pendidikan, KHD ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, KHD di sini menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebelum kayak kita nanti mau pelajaran baru, sebaiknya kita harus mengetahui dulu, mendiagnosis dulu murid kita. Jadi apa yang ada pada murid kita harus mengetahui. Jadi kita tahu nanti kita mau belajarnya dengan cara apa murid kita. Nah, di sini kita lanjut. Nah, yang akan kita bahas nanti adalah visi dan misi baik sekolah kita ataupun nanti saya akan menampilkan visi yang sudah saya buat sama belajar dari kegiatan guru penggerak. Nah, visi itu sendiri apa sih? Jadi visi itu adalah sebuah representasi visual kita akan masa depan. Jadi masa depan kita itu bisa kita tuangkan dari visi kita. Jadi visi itu juga merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi kita, motivasi kita pada masa yang akan datang. Nah, di sini kemarin saya menerapkan visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, dan percaya diri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebelum membuat visi ini nanti diprakarsai dengan tadi dengan Bagja yang sudah saya jelaskan dengan sosialisasi sebelumnya, tahapan-tahapannya, terus dengan menggunakan pendekatan IA, inquiry apresiatif, baru nanti dan tahapan Bagja. Nah, pada poin-poin ini dari visi saya ini, kalau saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, untuk yang bertakwa itu menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berprestasi di sini menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi bernalar kritis. Dan yang ketiga, percaya diri itu menggambarkan profil pelajar Pancasila pada dimensi mandiri. Di sini ada juga beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas. Nah, ini ada kegiatan yang kita lakukan bersama yayasan Sapel Harimbu. Kami kerjasama juga dengan situ. Terus ini kegiatan kami di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, kami berdoa, terus menghafal ayat-ayat, ada juz 30 di situ. Jadi sehari saya menerapkan ke anak saya untuk menghafal satu ayat. Jadi besoknya lagi nanti diulang dari ayat pertama dan ayat kedua dan selanjutnya. Ini yang murid-murid saya yang saya mengajari kemarin. Jadi setiap hari kami menghafal surat-surat. Jadi target saya pokoknya di setiap kelas itu kan ada beberapa target surat yang harus dicapai. Jadi harapan saya di kelas kemarin sampai sebelum mereka kelulusan dia sudah bisa menghafal. Jadi alhamdulillah 50% murid saya sudah bisa menghafalnya. Dan sebagian masih ada juga yang belum sih. Tapi ini akan saya coba lagi berikutnya. Terus ini untuk bertakwa dan berikutnya ini percaya diri. Nah, di kegiatan percaya diri saya mengajak anak untuk berani tampil ke depan, menyampaikan pendapatnya, melakukan kegiatan yang berusaha untuk dia lebih berani. Di sini saya mereka melakukan presentasi untuk kegiatan tepat surya, ada yang melakukan kegiatan reportase. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di kelas. Secara berkelompok, saya berikan tugas, mereka akan mengerjakan secara mandiri. Harapan saya agar mereka lebih percaya diri, lebih berani lagi kalau misalnya disuruh apa-apa ke depan, mereka nggak malu-malu lagi. Jadi satu persatu, kadang setiap Sabtu juga saya ajak murid saya untuk bercerita di depan teman-temannya. Jadi saya suruh di pojok baca ada banyak buku cerita, saya suruh baca dulu selama 1 minggu. Jadi setiap minggu itu berganti-ganti anak yang berceritanya. Kayak kira-kira seperti itu. Oke, untuk yang ketiga yaitu pada berprestasi. Di sini ada kegiatan yang diikuti anak-anak, yaitu ada kegiatan Ki Hajar STEAM di tahun kemarin. Kami mengikuti kegiatannya, kami latihan dulu di kelas, melakukan kegiatan di mana pretestnya ibaratnya
sekolah kita. Ada yang hafal nggak kira-kira visi sekolah kita? Mewujudkan peserta yang bertakwa dan prestasi lingkungan dan global. Oke ya. Nah, di sini kita juga harus tahu dan hafal. Jadi kita akan tahu apa yang akan kita kembangkan terhadap murid kita. Jadi visi sekolah SD 75 Palembang di sini mewujudkan generasi yang bertakwa, berprestasi, berwawasan lingkungan dan global. Nah, dari visi ini akan dikembangkan menjadi misi. Nah, misi sekolah kita yang pertama melaksanakan pembinaan peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui keteladanan, bimbingan sholat dan pembacaan ayat-ayat pendek. Yang kedua, meningkatkan keseimbangan pendidikan agama dengan pendidikan umum yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif yang mengacu pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka sehingga potensi dan prestasi siswa berkembang secara optimal. Yang keempat, mengikutsertakan siswa dalam berbagai perlombaan baik akademik maupun non-akademik. Yang kelima, melatih sikap jujur, bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, kebersihan dan pelestarian alam. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan siswa serta bakatnya dalam penggunaan teknologi. Ini adalah visi dan misi sekolah. Oke, dari visi dan misi sekolah kita tadi, dan setelah kita menuliskan kalimat rumpang tadi tentang cita-cita yang ingin kita dapatkan dari murid kita, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Oke, yang lain sudah semua ya. Jadi kalau kita lihat dari visi kita tadi juga udah terlihat jelas di sini mewujudkan generasi yang bertakwa. Bertakwa yang juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila pada dimensi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga ada berprestasi. Di sini dan dimensi bernalar kritis, berwawasan lingkungan dan global ya, dan gotong royong juga dan yang lainnya. Oke, sekarang kalau sekarang ini saya tanyakan program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri murid dalam segala segi. Kira-kira apa program yang akan kita lakukan ke depannya agar bisa mendorong pertumbuhan diri murid dalam segala segi? Ada yang bisa mengajukan pendapatnya? Kira-kira program apa lagi yang akan kita lakukan? Yunisma, silakan. Mungkin dengan menggunakan smart dimulai secara terarah anak masing-masing supaya bisa membuka dari diri mereka mau mungkin dalam ekstra memanfaatkan sampah misalnya tas yang tidak bilang buat ada mungkin beberapa anak yang memiliki kemampuan untuk menari jadi kita ini berapa muka dia lebih dalam bidangnya misalnya kalau kamu kan ada mandi ada khusus yang itu mengarahkan anak tersebut supaya dia bisa mencapai apa tujuan-tujuannya di masyarakat menjadi maksimal. Oke, bagus sekali ya sarannya Bu Isma. Jadi program yang sudah kita jalankan itu kalau pramuka udah kita jalankan. Nah, untuk yang ekstrakurikuler tadi, kalau biar bisa kita membentuk kepribadian anak tadi, biar kita tahu arahnya anak ini kemana. Jadi kita bisa menggunakan ekstrakurikuler dengan tari atau memanfaatkan kerajinan. Baik, apalagi kita di sini pasti yang banyak masalah tentang sampah. Jadi apalagi kertas itu pasti, karena anak-anaknya suka sekali merobek kertas. Ya, jadi kertas yang suka dibuang-buang itu kalau misalnya dibuat kerajinan itu sangat bagus sekali. Tapi kayaknya ini perlu diprogramkan lagi dan kita bicarakan lagi dengan kepala sekolah kita. Usul yang bagus sekali Bu, terima kasih. Nah, sekarang ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, Bu Ica, silakan. Dari Yunisma tadi mungkin secara tidak langsung kalau seandainya kita mengadakan ekstrakurikuler misalnya pramuka tadi ya Bu ya, misalkan mereka mengikuti lomba. Nah, jadi secara tidak langsung kepercayaan diri mereka itu muncul sesuai dengan visi yang Ibu Sofia inginkan tadi kan, percaya diri. Jadi mereka dengan mengikuti lomba mereka
bidang lingkup sekolah, nanti mereka juga akan terbiasa untuk ikut tampil keluar, ikut program. Kayak ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya tentang visi sekolah kita dan juga visi saya sebagai guru penggerak, ini akan saya simpulkan setelah kita adakan diskusi bersama. Saya rasa semuanya sudah bersinggungan, ya beririsan dan terintegrasi dari visi SD Negeri 15 Palembang. Visi sekolah yang sudah disusun dan ditetapkan secara umum juga sudah mengarah kepada profil pelajar Pancasila tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbinekaan global. Nah, di sini juga dari irisan visi yang sudah saya buat, saya rasa juga visi dan prakarsa perubahan sekolah dihubungkan dengan visi SD 75 ini dapat disimpulkan bahwa visi yang sudah dibuat sudah menunjang visi SD 75. Jadi visi yang sudah saya buat, saya rasa sudah cukup menunjang untuk sekolah kita, dan visi sekolah kita juga sudah mengarah kepada profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja dari saya diskusi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya